Setelah mendengar reaksi mertuanya, Roger Ibbotson yang mengaku kaget dan kecewa dengan keputusan dirinya yang akan menceraikan Louisa, tunangan artis Sofia Lajuba Michael Villarreal tidak merasa bersalah dan tetap pada pendiriannya. Kan itu sudah semua dibicarakan dengan pihak mereka, dengan Louisa. Jadi walaupun ada kekagetan atau kecewaan, pokoknya ya kita tidak cocok. Kita tidak. Yang terpasang di tubuhnya. Di tenggorokannya masih terpasang selang besar yang terhubung ke monitor. Inilah alat bantu pernapasan darah yang oleh keluarganya dipanggil EIS. Dari monitor terlihat laporan perkembangan kondisi Sukma setiap waktunya. Di hidungnya juga terpasang selang berukuran kecil yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran dari cairan yang terbuang dari dalam kepalanya. Di kedua tangannya, kiri dan kanan, tergenggam boneka kesayangannya. Di jari telunjuk tangan kiri Sukma juga terpasang alat yang bersinar merah yang juga terhubung ke perlengkapan yang terlihat rumit. Secara keseluruhan, Sukma terlihat segar. Ini terlihat dari wajahnya yang berseri. Badannya yang dulu sempat membengkak, kini sudah kembali normal. Kondisi ini persis seperti yang dikatakan Dr. Salim Haris tentang Sukma. Titik terang itu sudah terlihat. Apa itu titik terangnya? Salah satu di antaranya yaitu dia mampu bernapas. Dia sudah mampu buang air besar yang begitu bagus. Maaf, buang air besar yang begitu bagus bagi dokter itu suatu hal yang luar biasa. Artinya bahagia kita. Dia mampu melakukan peristaltik ususnya. Jadi kalau peristaltik ususnya nggak bergerak, nggak bisa dia buang air besar. Kita dapatkan fungsi hatinya yang sempurna. Artinya dia punya kuning darah sudah normal. Pecah sel livernya sudah tidak ada. Kemudian albuminnya sudah membaik, demikian juga fungsi ginjalnya sudah membaik, keadaan trombosit darahnya juga sudah membaik, bengkak yang ada di tubuhnya dia pun sudah tidak ada lagi sekarang. Saat kami berkunjung ke ruang tempat Sukma dirawat, hanya ada kakaknya Firdaus yang tengah menunggui adiknya tercinta itu. Kondisinya alhamdulillah membaik sampai sekarang nih, udah banyak kemajuan, keluarganya terus mendukung supaya dokter terus bekerja lebih bisa baik lagi gitu. Tentu kita juga berharap agar anak bungsu dari aktris Nani Wijaya ini bisa sadar kembali dan kembali seperti sedia kala. Tidak terima dituduh menipu, Kamis kemarin artis Ferry Irawan balik melaporkan rekan bisnisnya Syam Bahri ke tempat di mana ia melaporkan Ferry di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Atas perlakuan ini kan nama baik si Ferry sudah tercemar, maka atas hal ini kita telah melaporkan perbuatan pencemaran nama baik ini ke Polsek Metro Pancoran, tepatnya tadi sekitar jam 2. Rabu lalu sebagaimana telah diberitakan Cek dan Recheck, seorang pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur, Syam Bahri melaporkan rekan bisnisnya Ferry karena telah menggelapkan uang yang digunakannya untuk kepentingan bisnis mereka senilai ratusan juta rupiah. Saya belum bisa memberikan berapa jumlah materi fixnya ya, belum. Karena saya harus mengetahui dulu nota aslinya. Nota asli yang Ferry dapatkan dari toko audiovisual tadi. Setelah itu saya bisa fix sekian. Tapi saya perkirakan antara 170 juta. Mengenai tuduhan yang disampaikan Syam, dengan tegas Ferry membantahnya. Bahkan menurut Ferry, Syam telah melakukan pemutarbalikan fakta. Sebelum ada nota-nota, saya kan mengajukan proposal untuk pembelian alat-alat dan segala macam. Buktinya kan dia setujuin semua. Angelina Alvarenza Item atau yang lebih dikenal dengan nama Echa Item dan musisi grup band Naif Muhammad Amil Hussein atau biasa yang dipanggil Emil, Jumat tadi pagi meresmikan hubungan mereka ke jenjang perkawinan. Prosesi pernikahan dilangsungkan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai wali, ayah kandung Echa sendiri musisi kenamaan Yopi Item. Emil menikahi Echa dengan memberikan mas kawin berupa perhiasan emas putih seberat 14,2 gram dan seperangkat alat sholat. Sayangnya prosesi akad nikah itu tertutup untuk kalangan pers. Ya agak-agak tegang dikit pas mau ijab kabul, tapi udah tenang sekarang. Kita semua keluarga senang, kita udah
resmi suami istri semua berjalan lancar. Sebelumnya Echa pernah menjalin kasih dengan beberapa pria diantaranya Ferry Irawan yang hampir serius ke arah pernikahan. Kemudian Echa juga sempat berhubungan dengan vokalis grup Dewa, Once. Akhirnya ternyata ia berjodoh dengan musisi grup band Naif Amil Hussein. Dari hubungan keduanya yang terbilang singkat itu, kita doakan saja semoga bahtera rumah tangga mereka berjalan langgeng. Meski mertuanya, Roger mengaku kaget dan kecewa atas keputusan Michael yang akan menceraikan putrinya Louisa, namun tunangan Sofia Lajuba itu tetap pada pendiriannya. Sementara itu, walau menerima kekecewaan Louisa, Sophie tetap akan menikah dengan Michael. Setelah mendengar reaksi mertuanya, Roger Ibbotson yang mengaku kaget dan kecewa dengan keputusan dirinya yang akan menceraikan Louisa, tunangan artis Sofia Lajuba Michael Villarreal tidak merasa bersalah dan tetap pada pendiriannya. Kan itu sudah semua dibicarakan dengan pihak mereka, dengan Louisa. Jadi walaupun ada kekagetan atau kecewaan, pokoknya ya kita tidak cocok, kita divorce, sudah sepakat. Dan habis itu kan ada kelahiran anak dan bagaimana kehidupan anak dan pendidikan segala macam. Ya saya tetap tanggung jawab. Seperti sudah diberitakan sebelumnya saat mengumumkan rencana pernikahannya, pasangan Sofia dan Michael sempat menjelaskan bahwa Michael dan istrinya Louisa memang sedang dalam proses bercerai. Seperti Michael udah jelaskan, kedua belah pihak akan bisa dibilang cerai kalau kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan itu sudah tidak mau bersama-sama lagi. Gitu, urusan hukumnya atau apapun itu hanya teknis. Namun tak ada yang menyangka jika keputusan Michael itu diambil secara mendadak hingga telah mengejutkan dan mengecewakan istrinya Louisa dan mertuanya Roger. Apalagi saat ini Louisa tengah mengandung 5 bulan anak Michael yang telah ditunggu-tunggunya selama 10 tahun perkawinannya. Hal itu sebagaimana yang diceritakan Louisa kepada tim Cek dan Recheck melalui email dan pengakuan ayahnya sendiri ketika Cek dan Recheck menemuinya Selasa lalu di kediamannya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Almost disbelief, very surprised, shocked, very upset. I think which is probably any father's or any parent's reaction when the news like that is told to them. Sementara itu bagi Sophie, persoalan status Michael yang masih tercatat sebagai suami Louisa sedikit pun tidak menyurutkan niatnya untuk menikah dengan pria kebangsaan Amerika Serikat itu. Kita tetap pada pendirian kita. Kalau toh nanti prosesnya lama-lama, perceraian nanti prosesnya lama-lama, akhirnya kita tidak bisa menikah pada tanggal 18 Desember, akan diundur, tapi tidak akan dibatalkan. Sebagai sesama wanita, bagaimana Sophie melihat kekecewaan Louisa? Itu keputusan mereka berdua. Gitu. Saya sekarang yang saya pikirin adalah hidup saya sama Michael ke depan. Apalagi orang tua Sophie dan anaknya Eva sangat mendukung hubungan mereka. Keluarga saya sudah menyetujui, Eva udah senang banget. Eva udah deket banget sama Michael. Jika terlaksana, pernikahannya dengan Michael akan menjadi pernikahan yang kedua bagi Sophie. Sebelumnya ia pernah menikah dengan musisi Indra Lesmana. Dan dari pernikahan itu lahirlah Eva. Tentu di pernikahannya yang kedua ini, Sophie berharap agar pernikahannya menjadi yang terakhir. Namun dengan adanya persoalan tersebut, apakah ia yakin hal ini akan menjadi awal yang baik bagi pernikahannya kelak? Sekarang oke, ada masalah, mungkin tidak 100% lancar gitu. Tapi ini kan satu fondasi yang menurut saya bagus gitu. Kita ada masalah, banyak orang bicarain kita, banyak orang yang menentang ataupun tidak gitu. Tapi ini kan membuktikan bahwa kita dalam situasi seperti ini pun kita tidak bisa, kita malah tambah dekat kok. Pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Tapi sebelum berpisah, saya ingatkan kepada Anda sekali lagi, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Indonesian Idol di RCTI nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga program Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga dapatkan informasi terkini tentang Indonesian Idol di tayangan dan tablet Cek dan Cek edisi terbaru. Nah pemirsa, akhirnya saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Ingat, jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Cek. Selamat sore dan sampai jumpa.